Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program acara Davika News. Sajian berita, update, dan terpercaya. Mengawali berita yang pertama, KPU Lampung Tengah menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Lampung Tengah yakni pasangan Ardhito Komangkoheri. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Lampung Tengah berterima kasih kepada seluruh unsur yang mendukung dan menyukseskan Pilkada 2024. Bertempat di Hotel BBC Bandar Jaya, Lampung Tengah pada Kamis 9 Januari 2025, diselenggarakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah terpilih pada pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lampung Tengah periode 2025-2030, KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu, instansi terkait, dan stakeholder. Pasangan Ardhito Wijaya I Komangkoheri unggul dengan perolehan suara 63,71% dalam kontestasi Pilkada 2024 Lampung Tengah. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan sidang pleno rekapitulasi suara Pilkada tingkat Kabupaten Lampung Tengah yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum pada Senin 2 Desember 2024. Penetapan setelah melalui tahap pembacaan berita acara dan penyerahan SK. Kawan-kawan semua yang sangat saya hormati dalam forum ini, kami berdua pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah dan serta Forkopimda dan semua penyelenggara pemilu kada di Kabupaten Lampung Tengah yang sudah bekerja dengan baik, bekerja dengan semaksimal mungkin sehingga akhirnya Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah bisa berjalan dengan aman, nyaman, tentram, dan mampu mengamankan suara masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Kami berdua mewakili masyarakat Kabupaten Lampung Tengah atas semua yang sudah Bapak dan Ibu lakukan, atas semua yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan. Kami sebagian dan mewakili masyarakat Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua perjuangan ini akan bisa benar-benar membawa hasil yang baik dan keluarga dari Bapak Ibu penyelenggara pada hari ini bisa semua yang sudah dilakukan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Ketua KPU Lampung Tengah Gunarto mengatakan, sampai tahap penetapan ini, ia berterima kasih kepada seluruh unsur yang mendukung dan ikut mensukseskan Pilkada di Lampung Tengah pada 27 November kemarin. Ia menjelaskan masih ada satu tahapan yang akan dilaksanakan KPU, yakni menyerahkan berita acara dan SK penetapan yang asli. Kemudian DPRD Lampung Tengah akan meneruskannya ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung. Gunarto mengatakan untuk jadwal pelantikan yang seharusnya dilaksanakan pada 10 Februari 2025 diundur karena terbitnya berita acara dari MK. Selamat pagi teman-teman media. Untuk hari ini kita melaksanakan rangkaian acara rapat pleno terbuka penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan tahun 2024. Itu rangkaiannya. Tadi sudah kami tutup. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, gitu, tanpa ada hambatan. Kalau saya secara pribadi harapannya bupati terpilih ini mampu melaksanakan janji-janji yang sudah diberikan atau diimpikan dari beliau kepada masyarakat luas. Harapannya juga nanti ketika bupati terpilih ini sudah dilantik, itu dapat menjalankan amanah maupun perintah tugas
yang berikan dari masyarakat maupun kita semua yang sudah memilih beliau untuk bisa memajukan Kabupaten Lampung Tengah pada khususnya itu. Dari Lampung Tengah, Rahmat Rijal, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, Komisi 1 DPRD Lampung Tengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dinas PMPTSP, Dinas Perdagangan dan Bagian Hukum Sekdakap Lampung Tengah pada Senin 6 Januari 2025. Rapat ini membahas keberadaan toko modern di Lampung Tengah dengan fokus pada evaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang toko modern. Komisi 1 DPRD Lampung Tengah mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dinas PMPTSP, Dinas Perdagangan dan Bagian Hukum Sekdakap Lampung Tengah, Senin 6 Januari 2025. Rapat ini membahas keberadaan toko modern di Lampung Tengah dengan fokus pada evaluasi Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang toko modern. Ketua Komisi 1 Luken Velario menjelaskan rapat ini bertujuan mengevaluasi keberadaan toko modern dan memastikan perda tersebut masih relevan. Sementara itu anggota Komisi 1 Firdaus Ali menambahkan rapat ini juga dilakukan karena adanya masukan dari masyarakat tentang ketidakseimbangan lokasi toko modern. Beberapa daerah membutuhkan toko modern namun tidak tersedia, sementara di tempat lain terlalu banyak. Hasil rapat menunjukkan bahwa evaluasi 6 bulan ke depan diperlukan untuk memastikan kebijakan yang tepat. Apabila diperlukan, revisi Perda Nomor 1 Tahun 2013 akan dilakukan. Rekomendasi dari Komisi 1 antara lain, tidak ada izin mendirikan toko modern baru selama 6 bulan ke depan. Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang toko modern. Rapat ini merupakan langkah proaktif DPRD Lampung Tengah untuk memastikan kebijakan yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, rapat dengar pendapat hari ini kami laksanakan dengan Dinas 1 Pintu, dengan juga Dinas Perdagangan dan juga dari bagian hukum. Kami di sini ingin kembali menegakkan dan menanyakan tentang perda terkait dengan toko modern dan yang sudah berjalan di Lampung Tengah ini. Ya, kita baru sharing ya, kita baru pertama. Tadi seperti yang disampaikan sama Ketua, kita mengundang PTSP, kemudian Perdagangan dan Bagian Hukum, karena ada masukan-masukan dari masyarakat berkenaan dengan keberadaan pasar modern yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa daerah yang membutuhkan pasar modern, tapi ternyata di sana tidak tersedia pasar modern. Nah, kemudian ada di beberapa tempat yang menurut kami atas laporan daripada masyarakat jumlahnya sudah terlalu banyak. Nah, oleh karena itu tadi kami sepakati perlu ada evaluasi dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Apabila diperlukan juga kita akan merevisi Perda tentang pasar modern, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2013. Tadi kita sepakati bersama itu. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Masih dari Kabupaten Lampung Tengah, wabah penyakit mulut dan kuku kembali menjangkit hewan ternak di Indonesia. Wabah penyakit mulut dan kuku memiliki potensi sebagai ancaman serius bagi industri peternakan di Lampung Tengah. Atas hal tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah Baroji mendesak antisipasi cepat menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku. Wabah penyakit mulut dan kuku kembali menjangkiti hewan ternak di Indonesia. Wabah penyakit mulut dan kuku memiliki potensi ancaman serius bagi industri peternakan di Lampung Tengah yang merupakan pusat peternakan sapi terbesar di Provinsi Lampung. Meskipun belum ada kasus yang dilaporkan hingga 4 Januari 2024. Anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah Baroji mendesak antisipasi cepat menghadapi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang telah menjangkiti hewan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan kambing di beberapa daerah di Pulau Jawa. Baroji berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Peternakan, untuk mengantisipasi wabah tersebut. Menurutnya, kemungkinan wabah PMK masuk ke Provinsi Lampung sangat besar. Apabila PMK sudah mewabah, akan berdampak sangat berbahaya dan
mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat peternak di Lampung Tengah, khususnya di wilayah timur. Kami sudah mendengar ada muncul lagi wabah PMK ya di Pulau Jawa. Kebetulan saya juga anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah. Dalam hal ini nanti kami akan langsung koordinasi dengan pihak Dinas Peternakan dalam rangka mengantisipasi adanya wabah PMK, karena tidak menutup kemungkinan karena sudah di Pulau Jawa itu akan masuk di Provinsi Lampung, di Lampung Tengah sendiri. Itu memang kita juga sudah kemarin sudah kita ada bahasan dengan rekan-rekan bahkan Ketua Komisi 2 bahwa dalam waktu dekat kita akan memanggil pihak Dinas Peternakan Lampung Tengah untuk bagaimana upayanya mengantisipasi terkait wabah PMK ini. Ya pasti itu sangat berbahaya dan perlu antisipasi karena itu akan sangat mengganggu penghasilan masyarakat Lampung Tengah, terkhusus terkait ternak, baik itu ternak sapi maupun kambing atau ternak yang lainnya, karena kebetulan tidak melulu di sapi sih, waktu itu juga pernah terjadi PMK di Lampung Tengah. Wabah PMK itu tidak hanya menyerang ternak sapi saja. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Davika News. Pemirsa, kasus demam berdarah di Kota Metro terus meningkat dan telah mencapai status kejadian luar biasa, dengan jumlah penderita mencapai 735 orang. Angka tersebut jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yang hanya 122 orang. Dinas Kesehatan Kota Metro mencatat adanya kenaikan signifikan penularan penyakit DBD hingga masuk kategori kejadian luar biasa. Tercatat pada tahun 2023, penderita DBD sebanyak 122 orang. Kemudian meningkat drastis di tahun 2024, yakni sebanyak 735 kasus. Peningkatan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti itu seiring memasuki musim penghujan pada akhir tahun, dan dimungkinkan akan terus bertambah hingga pertengahan 2025. Dinkes Metro memastikan tidak ada korban meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Pemerintah terus berupaya menekan angka kasus di Kota Metro dengan mengencarkan program gerakan serentak memberantas sarang nyamuk di rumah-rumah warga. Jadi kalau untuk Kota Metro, angka kasus DBD sampai dengan Desember 2024 itu ada di 735, dengan angka di Desember di 121 Desember. Jelas angka ini kenaikan lebih dari 100% ya dibanding tahun 2023, dan memang statusnya memang sudah KLB. Alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Itu angka kasus kesakitannya. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, anggota DPRD Lampung Tengah Baroji menanggapi kasus demam berdarah denggi di Kecamatan Rumbia dengan serius. Menurutnya, kasus ini telah ada sebelum Pilkada Lampung Tengah 2024, namun belum mendapat perhatian yang cukup. Baroji mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah untuk lebih tanggap dan serius menangani kasus ini, mengingat telah ada korban jiwa di Rumbia. Anggota DPRD Lampung Tengah Baroji menanggapi kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kecamatan Rumbia dengan serius. Menurutnya kasus ini telah ada sejak sebelum Pilkada Lampung Tengah 2024, namun belum mendapat perhatian yang cukup. Baroji mendesak Dinas Kesehatan Lampung Tengah lebih tanggap dan serius menangani kasus ini, mengingat telah ada korban jiwa di wilayah Rumbia. Banyak kasus DBD di beberapa kecamatan membuat Baroji khawatir. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif. Baroji juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah DBD, terutama saat musim penghujan yang rentan terhadap penyakit ini.
Untuk mencegah penyebaran DBD perlu dilakukan beberapa langkah pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan dan rumah, serta mengurangi populasi nyamuk. Dengan demikian, Baroji berharap kasus DBD di Lampung Tengah dapat segera dikendalikan dan tidak menimbulkan korban jiwa lainnya. Masyarakat diminta untuk waspada dan terus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Ya, karena di masa transisi ini ya pasca pilkada, kebetulan bahkan sebelum pilkada wabah DBD ini sudah muncul di Lampung Tengah ini, tapi mungkin karena adanya berbagai kegiatan terkait pilkada mungkin ini agak terkesampingkan, makanya kami mendorong pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah agar serius menangani wabah DBD ini, karena memang di beberapa kecamatan sudah ada korban, bahkan di kecamatan wilayah Timur Rumbia juga ada korban meninggal dunia kasus DBD. Itu pun akan sesegera mungkin kami dorong untuk peningkatan dalam rangka penanganan wabah DBD ini di Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai tokoh masyarakat dan anggota dewan di wilayah sini, Mas, ada nggak imbauan khusus kepada masyarakat untuk bersama-sama memberantas DBD ini, Mas? Ya, ini memang musim penghujan. Di saat musim seperti ini tentu akan lebih berpotensi DBD itu menyebar di wilayah kita. Harapan saya bagaimana kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat untuk mengantisipasi ini agar tidak membuang sampah sembarangan, agar selokan-selokan yang ada juga dibersihkan, dan itu tentu butuh kerjasama pihak kecamatan, aparatur kampung, kepala kampung untuk bisa menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada terkait antisipasi wabah demam berdarah ini, karena memang sangat serius. Sudah banyak korban wabah demam berdarah ini. Harapannya masyarakat juga sadar terkait masalah sampah, kebersihan, lingkungannya masing-masing tentunya, karena yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih, tentu juga bersih dari penyakit. Karena ini musim penghujan, kalau kita tidak bisa mengantisipasi nanti justru akan menambah penyebaran dari wabah demam berdarah sendiri. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Tetap bersama kami usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Davika News. Pemirsa, tepat pada Jumat 10 Januari 2025, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali merayakan hari ulang tahun ke-52. Dengan tema kali ini Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, perayaan yang digelar di kantor DPC PDI Perjuangan setempat berlangsung cukup sederhana dan penuh hikmat. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah merayakan hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Tepat hari ini, Jumat 10 Januari 2025, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali merayakan hari ulang tahun ke-52. Yang telah beliau sampaikan dari sejak muda sampai wafat. Tema HUT ke-52 PDI Perjuangan kali ini, Satyam Eva Jayate dengan subtema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. Di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, perayaan yang digelar di kantor DPC PDI Perjuangan setempat berlangsung cukup sederhana dan penuh hikmat. Meski begitu tak mengurangi makna dari nilai histori perjalanan panjang bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Kegiatan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian pemotongan tumpeng, doa bersama, dan dilanjutkan dengan menabur bibit ikan. Pada momen HUT ke-52 PDI Perjuangan ini diharapkan terus semangat dalam menjaga kesulitan antar para pengurus, kader, dan simpatisan. Hari ini di dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-52 di Kabupaten Lampung Tengah.
Kita ada kegiatan yang pertama tadi potong tumpeng, kemudian mendengarkan pidato kenegaraan, pidato ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan, dan sekarang kita menyebar bibit ikan di Sungai Wai Seputih di dalam rangka melestarikan alam, mengembangbiakkan ikan, meningkatkan pangan masyarakat, kemudian juga memerangi stunting, karena ikan ini nanti merupakan satu makanan yang bergizi tinggi yang bisa mengatasi masalah stunting. Itu yang pokok kami bersama kawan-kawan untuk memeriahkan, memperingati dan menandai peringatan ke-52 tahun PDI Perjuangan ini. Dengan semangat HUT ke-52 ini juga terus berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi partai, apapun yang diinstruksikan oleh partai. Para kader siap melaksanakan sampai tingkat bawah. Partai PDI Perjuangan siap mendukung program pemerintah yang pro kerakyatan dan juga terus memperbaiki langkah strategi. Ini tadi ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan. Tahun baru kemarin di tanggal 1 Januari kita sebetulnya sudah melakukan, tapi karena hari tanggalnya sebetulnya adalah hari tanggal 10 Januari, maka kami ulang dengan membuat tumpeng, doa bersama. Harapannya ya dengan ulang tahun ini, dengan doa bersama ini, keselamatan diberikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan se-Lampung Tengah, se-Provinsi Lampung dan se-Indonesia. Dan kemudian dengan ulang tahun ini kami berharap semakin solid, semakin semangat, dengan paradigma baru, pola pikir baru, semangat baru. Mudah-mudahan kita akan semakin jaya dan bisa menjaga NKRI, bisa menjaga konstitusi, dan bisa menjaga demokrasi. Kalau tadi kita ada doa bersama, kemudian makan tumpeng bersama, di samping ada tumpeng-tumpeng kecil dibagikan kepada teman-teman kita semua, kita juga menaburkan benih ikan kan. Tujuannya adalah menjaga untuk cadangan protein daripada rakyat kita, anak-anak kita. Sama-sama kita ketahui kadang-kadang pada musim kemarau ikan itu banyak diobat ya, banyak disetrum, sehingga dengan kita kasih benih baru mudah-mudahan dia akan beranak pinak dan lain sebagainya untuk cadangan protein anak-anak kita, sehingga orang-orang yang tidak mampu bisa nyari ikan di kali, di sungai untuk mencukupi kebutuhan proteinnya. Dari Lampung Tengah, Rijal Alip, Davika TV mengabarkan. Informasi selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan kerja bakti. Kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi strategis. Di antaranya halaman kantor Bupati Lampung Tengah, Tugu Pengantin, Tugu Pencaksilat, dan Tugu Canang. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat dan pegawai. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar kegiatan kerja bakti Jumat 10 Januari 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi strategis, antara lain halaman kantor Bupati Lampung Tengah, Tugu Pengantin, Tugu Pencaksilat, dan Tugu Canang. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan bersih dan sehat serta nyaman bagi masyarakat dan pegawai. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memperkuat hubungan sosial antara pegawai melalui gotong royong, serta mengurangi sumber penyakit yang timbul akibat lingkungan kerja yang kotor, terutama di musim pancaroba. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kegiatan kerja bakti berlangsung sukses dengan semangat gotong royong yang tinggi dari seluruh peserta. Kegiatan ini memperlihatkan kolaborasi harmonis antar aparatur sipil negara atau ASN dan berbagai pihak terkait. Keterlibatan aktif dari semua pihak menjadikan kegiatan ini sarana efektif membangun kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari Lampung Tengah, Rahmat Nabil, Davika TV mengabarkan.
Demikianlah informasi yang tersaji pada hari ini. Terus nantikan informasi lainnya hanya di Davika News. Sajian berita, update, dan terpercaya. Saya Vinda Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa.